Pada hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai Abraham. Abraham ini begitu sentral di dalam iman Kristiani, iman orang Yahudi dan iman orang Islam. Ketiga-tiganya mengaku diri sebagai agama Ibrahim, the Abrahamic faith, iman Ibrahim. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu kalau saudara mengamati ketiga agama besar ini, Yahudi juga agama besar walaupun jumlahnya kecil, karena mereka yang tertua pada urutan waktu, Yahudi, kemudian Kristen, barulah kemudian Islam. Kalau saudara tahu agama Yahudi itu agamanya orang Israel sampai hari ini. Jadi agama orang Yahudi itu agama perjanjian lama. Mereka perjanjian lama tidak percaya perjanjian baru. Mereka percaya Musa, nabi-nabi yang lain, tetapi belum percaya Yesus. Ini di Indonesia sering dikaburkan orang Yahudi ini. Padahal penganutnya di Indonesia ada beberapa puluh orang. Di Surabaya ini sinagoga mereka juga ada, di Jalan Kayun nomor 9. Itu agama orang Yahudi. Kalau saudara-saudara datang ke sana juga bolehlah tanya-tanya. Apa sih agama Yahudi? Dan bagaimana agama itu sendiri memuji Tuhan? Karena agama ini walaupun dia adalah minoritas, tapi ini menjadi saksi munculnya kekristenan. Dan juga malahan saksi munculnya agama Islam. Jadi agama Yahudi itu dipeluk oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis sekarang ini. Inilah agamanya Yitzhak Rabin yang dibunuh itu. Inilah agama Shimon Peres yang mendirikan Institut Shimon Peres, di mana Gus Dur jadi anggotanya itu dan didemo di mana-mana. Karena ketika pecah persengketaan Palestina Israel, ada kelompok-kelompok yang mendemo Gus Dur yang mengatakan Gus Dur itu Sionisme dalam Islam. Orang Sionis yang membela orang Yahudi. Lalu Gus Dur menjawab, saya ini disuruh mundur dari anggota Shimon Peres. Itu demo itu. Orang-orang Muslim itu banyak yang demo supaya Gus Dur mundur jadi anggota Shimon Peres. Lalu Gus Dur menjawab, lawang Arafat sendiri itu anggota Shimon Peres. Yasser Arafat itu anggota Institut Shimon Peres. Loh kok Gus Dur disuruh mundur itu bagaimana? Yang bersengketa langsung dengan Israel saja anggota Institut Shimon Peres. Shimon Peres itu orang Israel yang baik hati. Dia mau mengadakan perdamaian dengan Palestina. Dia mau mengadakan perdamaian dengan negara-negara Arab. Jadi Israel itu tidak semuanya bejat. Israel itu ada yang baik, ada yang ingin mencapai perdamaian. Sampai-sampai Yitzhak Rabin pun dibunuh oleh orang Yahudi sendiri karena dia mengusahakan perdamaian dengan bangsa-bangsa Arab. Jumlahnya orang Israel itu hampir 97% itu adalah agama Yahudi yang belum percaya Yesus. Mereka percaya dengan perjanjian lama tapi tidak percaya dengan perjanjian baru. Dan mereka mengatakan saya ini keturunan fisik yang sah dari Bapak Abraham. Nah kalau Kristen itu dianggap mungkin keturunan yang nakal gitu. Karena itu mereka menyempal katanya dari agama mereka, itu versi mereka. Karena itu ketika saudara-saudara orang-orang Yahudi mengandalkan saya ini keturunan fisik dari Abraham, saya ini paling berhak berbicara atas nama Tuhan dengan Abraham. Yesus katakan Tuhan juga bisa membuat batu-batu ini menjadi anak Abraham. Karena itu yang ditekankan dalam Yesus bukan keturunan fisik Abraham, tapi keturunan iman Abraham. Amin. Bukan keturunan fisik. Kalau keturunan fisik dari Abraham itu belum menjamin akan beriman seperti Abraham. Tetapi keturunan rohani, yaitu mereka yang memegang iman Abraham, itulah yang disebut anak-anak Abraham. Tetapi walaupun demikian saudara-saudara, jumlah orang Israel yang 97% itu belum mengenal Yesus. Alkitab digenapi, yang dahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Batu-batu yang ditolak oleh tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus. Batu penjuru. Karena apa? Orang Yahudi menolak dia. Sebaliknya, orang-orang bukan Yahudi menerima dia. Nanti akan digenapi firman Tuhan sampai dia datang atas nama Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi itu datang mengakui Yesus. Tapi sekarang belum saatnya. Karena itu orang Yahudi masih ya ayyuhal kafirun, orang kafir. Karena mengkafiri Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, justru ketika Yesus ditolak oleh orang Yahudi, maka Yesus malah banyak diterima oleh keturunan Ismail yang bernama orang-orang Arab. Saudara sepupu orang Yahudi. Karena apa? Sekarang ini jumlah orang Yahudi yang mengikuti Tuhan Yesus, jumlahnya hanya ratusan ribu orang saja di Israel. Tetapi ada 20 juta keturunan Ismail yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin. Saudara lihat Libanon, 52% Kristen, bahasanya Arab. Sembayangnya juga seperti atau diseperti orang Islam. Mengapa diseperti? Karena kita lebih dulu ada. Islam baru kemudian. Mereka membaca kitab dengan mengaji kitab itu. Ini 20 juta jumlahnya. Di Mesir 20%, Syria 15%, Yordan 5%, Libanon 52%. Karena itu ketika pecah perang Israel Palestina, orang Kristen jangan ikut-ikutan mengutuk Palestina. Kalau Anda mengutuk Palestina, saudara membenarkan, membiarkan ketidakadilan orang-orang Zionis atas orang Palestina. Dan jumlahnya orang Palestina yang Kristen itu lebih besar daripada jumlahnya orang Yahudi yang Kristen. Jadi ini seringkali kita tidak ketahui. Maka di Indonesia yang perang Palestina Israel itu perang politik. Itu bukan perang agama. Di Indonesia orang mengatakan itu perang agama. Dan kita berjihad untuk melawan Israel. Lah ini repot kalau golongan pedang panjang seperti ini. Karena apa? Konflik bukan konflik agama, di Indonesia dipolitisir jadi konflik agama. Lalu mereka mundur Gus Dur dari Simon Peres. Gus Dur mengatakan makanya Palestina itu kalahan terus. Umat Islam itu kalahan terus karena apa? Emosional. Jadi gak mungkin itu Israel dilawan dengan bom Molotov. Itu mesti kalahnya saudara-saudara. Ini seringkali tidak dipahami. Walaupun demikian, bagi orang Yahudi, Ibrahim itu sentral. Ibrahim itu adalah pusat iman mereka. Karena itu orang Yahudi berdoa tidak pernah tidak menyebut nama Abraham. Orang Yahudi kalau berdoa itu begini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Eloheinu melek ha'ulam. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Adonai, Allah yang kami sembah, melek ha'ulam, raja semesta alam. Kalau orang Arab menyebut bukan melek ha'ulam, malikul alam. Lah kok mirip ya wong namanya. Itu keponakan lah itu kira-kira itu. Apa? Saudara sepupu, makanya mirip. Malikul alam, melek ha'ulam. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, Mahen Abraham, perisai Abraham. Itu doanya orang Yahudi. Makanya di sini tadi dikatakan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Mahen Abraham, akulah perisaimu. Itu orang Yahudi kalau berdoa sampai sekarang. Walaupun mereka mengaku sebagai keturunan Abraham, tapi ketika mereka ke sinagog, ke tempat ibadah mereka berdoa dengan Tuhan. Begini orang Yahudi kalau berdoa. Gak ada yang begini, Protestan kalau berdoa begini. Orang Yahudi berdoa begini, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjadikan saya keturunan Abraham, orang Yahudi yang dipilih, dan bukan orang Samaria yang jelek itu. Gitu kalau sembahyang orang Yahudi. Jadi dalam kebanggaan iman mereka mengejek dan merendahkan orang lain. Tuhan terima kasih, Engkau telah menciptakan aku sebagai laki-laki dan bukan perempuan, penyebab dosa itu, katanya gitu. Jadi orang kalau jadi perempuan nggak bisa saudara itu di Yahudi itu mendapatkan hak penuh, nggak bisa. Makanya jangan jadi Yahudi.
Yang perempuan itu nggak dapat apa-apa itu kalau di Yahudi. Ini orang Yahudi. Jadi begitu pentingnya tokoh Abraham itu. Yang kedua, orang Kristen. Orang Kristen juga mengaku diri, saya ini penerus Abraham yang sah. Bukan Abraham secara fisik, tetapi iman Abraham. Dan itu yang benar, yang dibenarkan oleh Yesus. Karena itu begitu saudara membaca perjanjian lama, itu kitabnya sama dengan Kristen. Tapi Anda baca perjanjian baru, apa bunyi yang pertama? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Diawali dengan kata Abraham. Karena apa? Yesus mau menegaskan, kitab suci mau menegaskan, bahwa Yesus itulah benih Abraham yang melaluinya bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi orang Kristen, Injil diawali dengan kata-kata Yesus anak Daud, anak Abraham. Yesus itu singa Yehuda yang menjadi raja, sekaligus menjadi nabi, sekaligus juga adalah menjadi Tuhan. Mesias itu adalah Tuhan, nabi dan raja, imam, nabi dan raja. Ketiga-tiganya terkandung dalam jabatan sang Mesias, karena itu Mesias adalah keturunan Abraham. Lalu yang datang paling akhir, saudara kita umat Islam. Kalau berdoa, apa pernah lepas dari nama Abraham? Tidak pernah. Dia selalu berdoa, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu menyebut nama Ibrahim. Kenapa menyebut nama Ibrahim? Karena bagi orang Islam, Ibrahim itu adalah panutan mereka. Sekarang masalahnya, Islam menyebut keturunan Ibrahim yang benar lewat jalurnya Ismail. Orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail, menyebut Semangil. Makanya di Blitar itu ada rumah sakit Dokter Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail, Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong Umar, Ngumar. Orang Jawa tidak bisa ngomong Abu Bakar, Ngabu Bakar. Tidak bisa ngomong Ali, Ngali. Nah, itu. Karena itu ada Dokter Semangil di Blitar itu. Mereka keturunan Abraham dari Ismail. Orang Yahudi, saya keturunan Abraham dari Ishak. Karena apa? Ishaklah anak perjanjian. Karena itu saya lebih sah. Orang Kristen mengatakan, saya keturunan Ibrahim dari benih yang dijanjikan. Dari keturunan Ishak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Dia adalah sebagai waris Ibrahim yang akan mengembalikan janji-janji Allah kepada umat manusia. Bahkan lewat Ibrahim, dunia ini diberkati oleh Tuhan. Karena itu, Islam, Kristen, Yahudi itu bertengkar terus. Karena apa? Itu pertengkaran saudara serumah. Kalau dengan Hindu kan jarang. Dengan Konghucu jarang. Kenapa jarang? Kan jarang konflik Kristen Konghucu, Islam Konghucu, ya kan? Hindu Kristen kan jarang. Kenapa? Karena itu tetangga, bukan satu rumah. Kenapa itu tetangga? Kalau tetangga kan urusan dia sendiri, urusannya dewek, jadi tidak ada urusan dengan kita. Kenapa begitu? Orang Kristen ngomong nabi, orang Yahudi ngomong nabi, Islam juga ada nabi. Loh kok nabi kok nggak sama? Bertengkar. Orang Kristen ngomong Allah, orang Islam ngomong Allah, orang Yahudi ngomong Allah. Orang Yahudi yang di dunia Arab itu ngomong Allah, orang Yahudi yang di tanah Israel ngomong Elah, Elohim, sama saja artinya. Maka di situ terjadi konflik. Orang Yahudi ngomong saya punya Musa, Islam saya punya Nabi Musa alaihi salam, Kristen ngomong saya juga punya Musa, tengkar. Tapi kalau Hindu kan Kristen lain, dia ada resi, saya Nabi. Dia ngomong tentang Sang Hyang Widi, Brahman, saya Allah, Yesus, Roh Kudus, tidak ada miripnya. Jadi tidak tengkar, ya biar itu wilayah masing-masing. Konghucu juga begitu, tidak pernah tengkar. Karena apa? Sudah lain sama sekali. Inilah yang menyebabkan seringkali agama satu rumpun itu membuat persinggungan-persinggungan karena konteksnya apa? Konteksnya berbeda dalam penafsiran tapi sama dalam istilah. Inilah akar konflik yang hendaknya diketahui dan harus dileraikan oleh umat beriman. Lalu
Sampai-sampai orang Islam mengatakan Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi, agamanya bukan Islam, agamanya bukan Kristen. Lalu apa? Ibrahim itu adalah orang Muslim katanya. Si Kristen mengatakan, yang bener aja, Muslim baru abad ke-7, Ibrahim itu milenium kedua before Christ, sebelum Masehi, masa agamanya Islam? Kan nggak mungkin itu. Orang Kristen juga gitu. Pak Pendeta Awondatu nulis remah-remah roti kalau tidak salah bukunya itu, dikatakan kita harus jadi Kristen Abraham, bukan Kristen Lot katanya. Terus dibantah sama orang Islam loh. Waktu itu belum ada Kristen Pak Pendeta, tidak ada Kristen Lot itu. Yang ada Kristen Advent, Kristen Pantekosta, Kristen Protestan, Kristen Abraham itu tidak ada. Itu maksudnya alegori, perumpamaan. Yang Yahudi juga begitu. Pokoknya Abraham itu nenek moyangku, kamu bukan, gitu aja. Lalu persoalannya sekarang yang harus kita lihat, Ibrahim itu, Abraham kata orang Kristen, kata bahasa Ibrani, orang mana? 1. 2, agamanya apa? 3, alamatnya mana? Itu Ibrahim kan sekarang. Kalau Ibrahim Hasan di Aceh. Tapi kalau Ibrahim Nabi itu alamatnya di mana? Nama aslinya siapa? Agamanya apa? Seumpama Ibrahim itu zaman itu ada KTP-nya, itu kira-kira tulisan agamanya apa? 1. Kedua, bapaknya namanya siapa? Karena versi Islam, Kristen dan Yahudi udah lain. Di Islam bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. Di Kristen dan di Yahudi namanya Terah. Loh, ini udah beda ini. Katanya Pak Agil udah nggak usah dipertengkarkan, itu mungkin satunya bapak angkat, satunya bapak sungguhan. Tapi sejarah ini penting. Siapa sebenarnya Ibrahim itu? Sebab kita ngaku katanya keturunan Ibrahim, Kristen mengaku keturunan Ibrahim, Islam mengaku keturunan Ibrahim, Yahudi mengaku kami keturunan Ibrahim yang sah. Lah tapi Ibrahim saja tidak diketahui. Ketika Amerika menjatuhkan bom ke Irak, Saddam Hussein berteriak. Saddam Hussein mengatakan, Amerika, kamu telah melanggar ajaran dari Yesus Kristus. Mengapa? Karena ini buminya Abraham. Karena itu kamu ngebom Irak, kamu ngebom dengan rumahnya Abraham. Karena Abraham itu asalnya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di lembah sungai Efrat. Sungai Efrat, orang Arab menyebut sungai Furat. Itu ada di Irak sekarang ini. Antara Efrat dan Tigris. Itu ada di Irak sekarang ini. Dan Tuhan menyuruh Ibrahim untuk meninggalkan Efrat, meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Karena itu Abraham mengatakan, saya lebih berhak, kata Saddam Hussein, berbicara tentang Abraham. Karena Abraham asalnya dari Irak. Karena orang Yahudi kalah tua dengan kami. Orang Arab kalah tua dengan kami. Jadi yang namanya Irak itu bukan Arab, saudara-saudara. Diarabkan kemudian. Orang Arab, orang Yahudi itu lebih tua. Bukan lebih tua dari kami. Kami lebih tua dari mereka. Karena nenek moyang mereka Abraham asalnya dari Irak. Lalu orang-orang banyak yang simpatik dengan Saddam Hussein. Wah, ternyata Saddam Hussein sangat membela Yesus. Itu provokasi sebetulnya. Ini buminya Abraham. Saudara telah melakukan kesalahan besar karena telah melecehkan nenek moyang Yesus, kan gitu. Terus ada seorang jemaat tanya kepada saya, wah luar biasa Pak Saddam Hussein. Wah ya memang luar biasa, dia tidak biasa. Kalau dia biasa tidak jadi presiden. Begitu lama dia diganggu juga nggak turun-turun itu. Dia luar biasa, tapi tidak mahal luar biasa, dia biasa saja. Jadi luar biasa itu hanya untuk menyangatkan pembicaraan, tapi sebenarnya ya dia biasa saja. Lalu dikatakan, bagaimana dia mengatakan bahwa itu Abraham dari sana? Memang betul Abraham dari sana. Kalau begitu, Saddam Hussein keturunan Abraham. Loh, kalau baca kitab suci yang benar, Abraham kan sudah pindah, sudah hijrah dulu ke Kanaan. Siapa yang hijrah? Bersama Nahor, bersama Lot, semua pindah ke sana, ke tanah Kanaan.
Lalu yang tinggal di Irak tinggal siapa? Tinggal tetangganya Abraham. Jadi Saddam Hussein itu bukan keturunan Abraham, keturunan tetangganya Abraham. Tapi tidak apa-apa lah tetangga-tetangga, yang penting dia simpatik. Amin, saudara-saudara. Karena itu orang kepercayaan Saddam Hussein itu orang Kristen. Namanya Tariq Aziz. Itu orang Kristen. Jadi Kristennya namanya Kristen Assyria, Kristen Asyur. Orang Kristen ini jumlahnya 3 juta. Menurut pendeta Maurice Cerullo, dinubuatkan bahwa Asyur itu akan menjadi bangsa yang besar. Sampai sekarang justru orang-orang Asyur ini masih memelihara bahasa Tuhan Yesus, yaitu bahasa Aramaik, bersama dengan orang-orang Kristen di Syria Barat dan Syria Timur, bersama gereja Irak ini. Satu-satunya gereja yang melestarikan bahasa Tuhan Yesus. Ini kejadiannya. Persoalannya sekarang, kalau Abraham itu orang Irak, ya, Irak zaman dulu bukan Irak sekarang. Orang Ur, kira-kira bahasanya apa? Terus Tuhan yang dia sembah jenenge sopo? Bapaknya namanya siapa? Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya? Saya bilang, iya, maksud saya agamanya apa? Sebentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi, wala Nasronian, bukan pula orang Kristen, walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Iska, Iska harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Wah, ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi Ibrahim bukan Yahudi, karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham, bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Ora roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab juga tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena orang lebih loyalitas pada cap, kepada merek ketimbang imannya. Maka di Indonesia ngakunya si Islam, ngakunya Islam, tapi ora iso ngaji. Yang penting Islam. Di Indonesia itu, wah itu luar biasa. Sampai-sampai saudara-saudara, itu jamaah haji, umrah, naik pesawat Royal Jordanian lewat Aman. Kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off, maka yang membawa acara itu, siapa itu, pramugarinya mengatakan, saudara-saudara ya, at-tayri malikat Urdunia minal Madinah Jakarta ila Aman, amin amin. Padahal itu artinya apa? Pesawat Royal Jordanian dari Jakarta menuju Aman, ila Madinah Jakarta ila Aman, amin amin. Loh, ini saksi. Saya kata ini bukan doa, Pak.
Ini pengumuman, your attention please, pengumuman ini bukan doa. Itu karena apa? Di Indonesia orang lebih loyal pada merek, kepada cap ketimbang pada isi. Itu benar saudara, amin, amin. Dipikirnya doa. Padahal itu pengumuman pesawat Royal Jordanian, ya, Toiri Malaikat Urdunia minal Jakarta ila Aman, kan seperti doa. Amin, amin. Padahal itu bukan jelas, bukan doa. Ini sering terjadi karena apa? Karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra. Sehingga coba, ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan, Ibrahim itu bahasanya apa? Coba. Tuhannya Ibrahim ini jenenge sapa? Apa Gusti Allah? Bukan. Nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat. Enkripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya enkripsi jabat. Kalau sudah membaca majalah Bahana sekarang, ada tulisan saya di sana, gambarnya enkripsi itu ada di sana. Itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Allah. Sergius Bar Ahmad Manabwahani Barmar Al-Khois. Itu prasasti Kristen, ditemukan tahun 512. Istilahnya itu artinya demi nama Allah, Bismillah. Terus Sergius nama Kristen Bar Ahmad. Bar itu artinya putra, jangan disamakan dengan bahasa Jawa. Barudan, Barlungo. Itu bar itu artinya anak, makanya ada Barnabas. Dari kata bar, anak, naba, penghiburan. Bartolomai, anak dari suku Talmiah, jadi Bartolomeus. Bar Abbas, anaknya bapak, ya, anaknya bapak Bar Abbas. Makanya kalau ada Abu Rizal, Rizal itu artinya anak, Abu itu artinya bapak, jadi Abu Rizal itu artinya bapak Tole, bahasa Jawa. Tole itu anak laki-laki, Abu Rizal itu artinya bapaknya Tole. Jadi orang Arab dengan orang Jawa itu sebetulnya sama, kalau mau diartikan namanya sama. Saudara-saudara, jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah, istilah Allah itu baru muncul abad keempat. Minimal abad keempat. Dari kata Aram, Allah, menjadi bahasa Arab Allah. Loh kalau gitu, Tuhannya Ibrahim bukan namanya bukan Allah. Nah, kalau saudara-saudara lihat bagaimana di pengajian-pengajian Islam, ini saya ngomong gini terang-terangan saja. Karena saya juga sering ceramah di kalangan Muslim. Saya katakan, misalnya Tuhan bicara dengan Abraham. Apa Tuhan ngomong? Aslamtu lirabbil alamin. Saya telah aslam kepada Tuhan semesta alam. Loh Ibrahim itu bahasanya apa? Seperti misalnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus kemudian Alkitab kita mengatakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 14. Asyr aku adalah aku. Bahasa aslinya Asyr. Terus kemudian ketika diredaksikan dalam Al-Quran, karena membawa serban ini kan jadi kiai itu enak, bondonya cuma serban ini dengan ayat. Gak pernah orang kiai mengatakan, mari kita baca kitab Al-Quran surat Al-Baqarah, gak pernah. Cuman saudara-saudara rahimatullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa, ini gaya-gayanya Jainuddin Amjad ini, ulama Betawi. Innani anallahi la ilaha illa anna, yang artinya itu kemudian orang-orang yang dengar semua, wah, apalagi kalau nama Nabi sudah disebut Allahumma sholli wa sallim. Wah, itu. Saya kadang-kadang terberit suatu pertanyaan. Apa kira-kira dulu itu kejadiannya pancen ngono beneran apa gitu? Lah kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan bahasanya bukan Arab, tapi bagi orang Islam wis percaya tenan bahasanya Arab. Seolah-olah Musa itu orang Arab bukan orang Yahudi. Kan begitu. Makanya innani anallahi la ilaha illa ana. Saya jawil teman saya. Kalau umpama Gusti Allah itu datang kepada yang namanya Ronggo Warsito, kira-kira omongannya itu gimana? Coba, ini ngomong sejarah loh ini. Ronggo Warsito, don't be afraid Ronggo Warsito, apa gitu? Bunda, Ronggo Warsito bukan orang British English.
bukan American style, bukan. Dia tidak mungkin ngomong don't be afraid, Ronggo Warsito. Dia juga mengatakan ya Ronggo Warsito, la takuf, jangan takut, tidak mungkin gitu. Tapi mesti omongannya Ronggo ojo wasu melang atimu, mesti gitu. Ayo sekarang, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, bahasanya apa? Saya katakan, udahlah, Quranmu juga benar, kitabku juga benar. Tapi kita sekarang bicara sejarah. Kalau Tuhan berfirman kepada Muhammad, misalnya ini ya, bunyinya apa? Iqra, didikte kepada malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Percaya? Percaya, Pak. Karena apa? Bosone podo Arabe. Nah, sekarang Nabi Musa. Musa, apa Tuhan mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahi la ilaha illa ana. Akulah Allah dan tidak ada ilah selain aku. Apa kira-kira begitu? Lalu bahasanya apa ya waktu itu? Bahasanya mesti Ibrani. Oh iya, kalau gitu gimana? Karena di Quran nggak ada bahasa Ibrani. Percaya karo kitabku lho. Ya ada tulisannya ini. Ini yang benar. Loh ini kan kitab sampean loh. Jangan ngomong kitab saya dulu, ini bahasanya kan sama. Loh kan ini bahasa Indonesia. Makanya butuh yang asli. Karena itu orang Kristen butuh kembali ke teks yang asli. Ini contoh dialog. Kalau saudara dengan bahasa Indonesia, orang nggak percaya. Ini kan sama aja dengan bahasanya Quran Jawa Pos. Sama. Jadi saya ini disindir. Wah ini lihat Bambang Nurseno kalau khotbah. Dia ini kalau khotbah sedikit-sedikit bahasa Ibrani, sedikit-sedikit bahasa Arab. Jemaat nggak ngerti. Katanya begitu, ada pendeta yang nyindir begitu sama saya. Ya biar saja lah. Biar orang Kristen dulunya nggak ngerti, lama-lama kan ngerti juga. Tapi kenapa dalam khotbah saya selalu menggunakan bahasa-bahasa asli Alkitab? Karena kebutuhan kontekstual di Indonesia. Saudara ketemu dengan umat Islam, lalu saudara tanya, Alkitab King James Version, American Standard Version, NIV supaya gagah-gagahan ngomong bahasa Inggris, ya toh? Ibrahim bukan orang Amerika. Ibrahim bukan dari Los Angeles. Ibrahim bukan dari London. Ibrahim itu orang Irak sekarang ini. Bahasanya bukan bahasa Inggris. Karena itu memang bergaya ngomong bahasa Inggris. Karena itu sekalipun saya berbicara tentang bahasa asing, tentu bahasanya bukan Inggris atau Belanda. Kecuali kalau saya bicara tentang William Shakespeare, mesti bahasanya Inggris. Tapi yang dibicarakan tokoh-tokoh sejarah dari Timur Tengah, maka bahasanya adalah bahasa asli kitab suci. Nah, saudara perlu tahu bagaimana kira-kira orang Islam dengan bahasa kitab sucinya. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Lihat seminar bagaimana caranya orang Islam mengerti firman Tuhan menurut versi mereka. Orang Islam itu saudara-saudara pokoknya asli walaupun tidak ngerti.